core muscle atau hips power ini akan selalu bergerak untuk menggerakkan tangan lawan. Sehingga apapun dia sudah bam, semua teknik kita menjadi berat dilawan ketika kita menggunakan hips muscle dia. Saya pelan-pelan gini, mobilnya gerak guys. Mobilnya goyang langsung. Jadi ketika kita menggunakan hips muscle, maka setiap serangan kita itu menjadi berat sekali. Nah, di sini kita belajar, di tingkatan kedua inilah kita belajar bagaimana mengkoordinasikan core muscle kita atau hips power kita, sehingga ini bisa adding power dalam setiap gerakan Wing Chun kita, sehingga Lin Siu Dai Da-nya menjadi tepat. Ketika tenaganya besar, firm strukturnya, makanya jadi setiap tangan lawan, oh dia akan langsung ke samping, oh dia akan langsung ke samping. Dia hanya seperti menghantam sebuah bola yang mutar-mutar seperti itu guys. Itu melatih core muscle. Tingkatan yang nomor 2. Iya. Nah, tingkatan yang nomor 2 itu adalah belajar mengontrol lawan atau belajar melakukan counter attack. Nah, sebagian besar orang salah memahami bahwa lebih baik kita belajar mengontrol lawan, ya, mengontrol lawan atau mengontrol lawan dibandingkan kita menyerang. Itu tidak bisa, guys. Pengalaman saya pun mengajarkan bahwa kalau kita langsung loncat ke tingkatan nomor 2 ini, maka keterampilan menyerang kita itu akan terlewati, guys. Jadi kadang kita lupa bahwa konsep dalam bertarung itu adalah melumpuhkan lawan secara total, bukan bermain-main dengan lawan. Jadi mengontrol lawan atau melakukan counter attack ini bukan berarti kita menggagalkan serangan lawan terus mengontrol badan lawan. Tidak seperti itu, guys. Maksudnya adalah mengontrol lawan ini adalah kita membelokkan gaya lawan, kemudian menggunakan sudut yang lebih presisi untuk menyerang. Jadi serangan lawan kita kontrol, baru kita melakukan serangan. Apa bedanya dengan tingkat 1 tadi ya? Bedanya dengan tingkat 1 adalah di tingkat 1 kita tidak diajarkan tentang bagaimana mengontrol lawan. Yang kita tahu adalah begitu ada celah serangan, yang kita tahu yang pertama adalah struktur kita benar, mindset kita benar, struktur kita benar. Begitu ada celah serangan kita langsung masuk, pam 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 pam, dan kita menyerang seperti itu. Dan serangannya harus masuk. Nah, seperti itu. Sehingga kita terbiasa untuk fokus pada target kita, bukan fokus pada bagaimana lawan merespon serangan kita. Nah, bedanya dengan yang nomor 2, adalah di sini kita mulai mempelajari sistem yang lebih mendalam lagi tentang konsep Wing Chun, yaitu bagaimana kita tidak hanya belajar menyerang, tapi kita belajar mengontrol lawan sehingga lawan itu kalau bahasanya mati kutu atau bahasanya hilang keseimbangan atau blind spot ya. Sehingga setiap dia menyerang jadi blind spot yang akan memudahkan kita untuk melakukan serangan terhadap lawan. Perbedaannya jelas. Yang pertama adalah kita nggak perlu mikir mengenai mengontrol yang penting kita hajar pam 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 seperti itu dengan footwork dan lain sebagainya, melihat struktur lawan, oh seperti ini, kita menyerang dari sini. Hanya seperti itu. Dan bedanya dengan yang kedua adalah kita mulai berpikir bagaimana kita mengontrol lawan. Yang nomor 2 membutuhkan tenaga yang lebih sedikit daripada yang pertama. Karena ketika kita bicara tentang mengontrol lawan, kita bicara tentang bagaimana menciptakan sudut atau titik serangan yang terbaik tanpa harus membuang-buang energi. Ya, oke. Apa yang dibutuhkan gitu kan? Yang nomor 1 yang dibutuhkan di tingkatan kedua, karena ini lebih mendalam lagi tentang Wing Chun, guys. Yang dibutuhkan nomor 1 adalah pemahaman mengenai vektor gaya lawan. Vektor itu apa? Orang sering tanya, vektor itu apa sih? Jadi beginilah cara di WSL Wing Chun ketika menjelaskan tentang konsep Wing Chun. Jadi murni fisik sekali, murni fisika sekali. Jadi vektor itu sebenarnya adalah garis gaya, guys. Jadi gini, kalau saya mukul Anda ke depan seperti ini atau seperti ini, maka garis gayanya adalah ke depan. Kalau saya mukul hook seperti ini, maka garis gayanya akan melingkar. Kalau saya melakukan uppercut, maka garis gayanya adalah naik ke atas seperti itu.
Itu disebut dengan vektor atau garis gaya, guys. Nah, ketika kita bicara tentang mengontrol lawan, di sini kita mulai belajar pemahaman tentang vektor gaya ketika lawan menyerang. Itu yang paling penting, guys. Sehingga kita tahu nih bagaimana cara kita mengontrol gaya lawan tanpa menggunakan tenaga yang besar. Contoh yang paling mudah, ketika lawan melakukan jab seperti ini, guys. Jab seperti ini, itu paling susah sekali jab seperti ini ketika kita lawan dari sebelah sini. Ini akan sangat susah sekali. Jab seperti ini karena gayanya dia ke sebelah, dari samping sini ke sebelah muka seperti ini, ke sebelah muka gini ya, ke sebelah muka seperti ini, maka gaya yang paling mudah itu adalah membelokkan dia ke sini. Kalau dibawa ke sini itu susah karena gayanya dia ke sini. Kalau kita arahkan ke sini, maka kita akan berbenturan dengan gaya lawan. Yang paling mudah adalah gaya vektor ketika dia memukul seperti ini, itu adalah kita belokkan ke sini sehingga tanpa menggunakan banyak energi lawan sudah terbelokkan dan pada akhirnya menimbulkan yang namanya blind spot. Jadi yang nomor satu ketika kita bicara tentang mengontrol, ya, mengontrol lawan atau melakukan counter attack, yang nomor satu adalah kita harus memahami pola serangan lawan. Nah, itu kalau kayaknya itu lebih mudah dimengerti ya. Pola serangan lawan dalam permainan sepak bola gitu ya. Karena setiap laki-laki biasanya senang bola gitu ya. Kalau kita memahami pola serangan lawan, karena setiap serangan itu pasti berpola. Jadi kita di sini kita belajar polanya. Sehingga ketika kita sudah paham tentang pola cara bermain lawan, kita tidak perlu susah payah merebut bola di setiap titik. Yang kita perlukan adalah kita menghadang aja di tengah-tengah polanya dan kita rebut kembali bolanya. Itulah yang dilakukan dengan Wing Chun dengan pemahaman vektor gaya. Kita tidak menyerang lawan atau kita tidak menghentikan serangan lawan dengan melawan vektor gayanya. Kita hanya teruskan vektor gayanya sehingga pada akhirnya vektor gayanya ini hilang dengan sendirinya. Nah, gimana kalau vektor gayanya ini memang tidak bisa diserap namun harus dipotong? Nah, itu masuk kepada kemampuan nomor 2 dalam mengontrol lawan atau melakukan counter attack, yaitu melatih yang namanya intercept serangan lawan atau memotong serangan lawan. Jadi kita belajar memotong serangan lawan sehingga pada akhirnya pola itu akan hilang. Maksudnya gimana? Contoh yang paling gampang. Ketika saya memukul hook seperti ini, guys. Ketika saya memukul hook seperti ini adalah sebuah susah sekali ya. Adalah sebuah kesalahan yang membuat kita susah sendiri. Ketika orang hook seperti ini, kita menahan dengan seperti ini. Yang terjadi adalah pukulannya akan tetap masuk dan ketika hooknya keras maka kita akan terhuyung sendiri. Oke. Berbeda dengan ketika kita belajar mengintercept serangan lawan. Konsep hook, ketika kita hook seperti ini, kita tahu konsepnya adalah dia berputar ya. Konsepnya berputar seperti ini. Jadi kita belajar menginterceptnya gimana? Polanya adalah berputar. Ketika polanya berputar seperti ini, gaya yang paling berat itu adalah di sini. Gaya yang paling berat itu adalah di pangkalnya ya. Di ujung namanya, di ujungnya. Dan gaya yang paling ringan adalah di mana? Pangkalnya. Nah, inilah kita belajar fisika. Jadi kalau ini tenaganya 100, mungkin di sini tenaganya masih 10, guys. Sehingga ketika kita mau mengintercept gaya lawan, yang kita lakukan adalah intercept di bagian gaya yang lemah. Jangan di bagian gaya yang kuat. Ketika orang menghook wham seperti ini, jangan mengintercept di sininya, ini bahaya. Interceptlah bagian sininya sehingga pada akhirnya gayanya itu menjadi kecil. Ini keterampilan yang nomor 2 dalam Wing Chun ya. Jadi ini tingkatan nomor 2 dalam Wing Chun, yaitu kita belajar mengintercept lawan sehingga kita bisa mengontrol lawan pada akhirnya. Ini yang nomor 2 ya guys. Kemudian yang ketiga, jangan dikira mengontrol lawan itu cuma bermain-main dengan lawan. Keterampilan nomor 3 ketika kita bicara tentang mengontrol lawan itu adalah melatih yang namanya Lin Siu Daida. Oke, apa Lin Siu Daida? Diingatkan kembali, Lin Siu Daida artinya adalah bertahan dan menyerang yang terjadi secara bersamaan.
Ya, ini kayaknya ada problem lagi nih dengan Facebook Live ini. Komen-komen tidak keluar. Mungkin teman-teman bisa lihat, tapi saya tidak bisa lihat. Gak apa-apa, kemarin juga sempat seperti itu, tidak masalah. Oke, jadi kalau ada yang komen, mohon maaf tidak bisa dijawab karena saya tidak bisa melihat. Oke, coba lihat. Dari sini mungkin bisa dipencet ya, sebentar. Bener gak? Oh iya, oh enggak bener-bener enggak bisa. Oke, kita lanjutkan saja ya. Tidak mengurangi esensi. Oke, jadi seperti itu. Jadi keterampilan nomor 3 itu adalah melatih yang namanya Linshu Daida. Ketika kita mengontrol lawan, itu bukan berarti kita hanya bermain-main dengan lawan. Karena Linshu Daida artinya adalah bertahan dan menyerang terjadi secara bersamaan. Jadi tidak hanya menangkis dan menangkis sehingga kita mempermainkan lawan, kemudian tangkis dorong. Wing Chun tidak seperti itu. Di sini kita belajar Linshu Daida sehingga ketika lawan boom, hook jab seperti ini, kita lakukan adalah kita arahkan kembali ke sana. Ketika dia menyerang dari sudut sini, kita arahkan sini, sambil kita arahkan kita langsung menyerang, boom. Atau ini serang, boom. Jadi inilah yang disebut dengan Linshu Daida, keterampilan kita untuk mengontrol lawan. Ya, keterampilan kita untuk mengontrol lawan sehingga memberikan sudut serangan yang jauh lebih bagus dibandingkan tingkat 1 yang kita hanya bisa menyerang saja. Seperti itu. Jadi keterampilan Linshu Daida itu menjadi hal yang vital. Sehingga ketika kita bicara mengontrol lawan, itu bukan berarti kita hanya menangkis sehingga lawan tidak bisa menyerang kita. Tidak seperti itu. Setiap tangkisan itu harus ada pukulan. Makanya namanya Linshu Daida, bertahan dan menyerang bersama-samaan. Setiap menangkis ada pukulan, sehingga setiap lawan menyerang dia kena pukul, setiap menyerang dia kena pukul. Pastikan setiap dia menyerang itu pasti kena pukul. Itulah melatih mengontrol lawan atau counter attack dalam tingkatan Wing Chun yang nomor 2. Oke. Kemudian yang dibutuhkan apa? Untuk bisa seperti itu guys, tidak sesederhana itu ya kan. Kelihatannya sederhana ya. Untuk bisa melatih mengontrol lawan, kita tidak hanya membutuhkan kekuatan tangan kita. Di sini kita mulai belajar menggunakan core muscle kita atau hips power kita. Sehingga pada akhirnya hips power inilah yang menjadi tenaga kita untuk menggerakkan lawan. Setiap perputaran hips muscle ini menjadi tenaga yang sangat besar atau adding power. Orang sebutnya Yunma ya. Kalau dalam footworknya disebut dengan Yunma. Oke, tapi ini sebenarnya adalah hips muscle yang digunakan untuk adding power, menambah tenaga setiap kita melakukan gerakan. Core muscle atau hips power ini akan selalu bergerak untuk menggerakkan tangan lawan. Sehingga apapun dia sudah semua teknik kita menjadi berat dilawan ketika kita menggunakan hips muscle ya. Saya pelan-pelan gini, mobilnya gerak guys. Mobilnya goyang langsung. Jadi ketika kita menggunakan hips muscle, maka setiap serangan kita itu menjadi berat sekali. Nah, di sini kita belajar di tingkatan kedua inilah kita belajar bagaimana mengkoordinasikan core muscle kita atau hips power kita sehingga ini bisa adding power dalam setiap gerakan Wing Chun kita sehingga Linshu Daidanya menjadi tepat. Ketika tenaganya besar, firm strukturnya, makanya jadi setiap tangan lawan, dia akan langsung ke samping. Dia hanya seperti menghantam sebuah bola yang mutar-mutar seperti itu guys. Itu melatih core muscle. Dan yang terakhir, keterampilan dalam melakukan counter attack atau mengontrol lawan itu adalah melakukan trapping hands ya. Ini yang kadang beberapa orang tanyakan, trapping hands itu apa sih? Trapping hands itu dengan menggunakan konsep core muscle. Nggak bisa pakai tangan aja guys. Nggak bisa kita mainan gini doang, nggak bisa guys. Ini nari guys. Jadi konsep trapping hands itu adalah konsep yang dimana tangan kita yang dikendarai oleh siku kita, generating powernya itu benar-benar terkoneksi dengan hips kita dan terkoneksi dengan kaki kita yang menjadi pancangannya atau menjadi jangkarnya di tanah. Sehingga setiap gerakan kita itu menjadi sangat kuat sekali. Oke, sehingga pada akhirnya hips muscle ini, siku kita terkoneksi dengan hips muscle
sehingga pada akhirnya setiap serangan kita atau setiap belokan gaya kita, pembelokan vektor gaya lawan itu menjadi berat sekali. Nah, trapping hands itu bisa dilakukan satu tangan mengontrol satu tangan atau satu tangan mengontrol dua tangan. Nah lo gitu. Jadi satu tangan itu bisa mengontrol satu tangan sedangkan satunya memukul, atau satu tangan bisa mengontrol dua tangan baru kita pukul, sehingga satu tangan ini biasanya dipakai pak tan, ini dua tangan langsung jadi ketika dia yang pertama adalah di pak, kemudian berikutnya di tan, ini dua tangan langsung diam dan lawan sudah tidak bisa apa-apa. Jadi itu trapping hands. Jadi keterampilan trapping hands itu ada di tingkat nomor 2 dalam konsep skill Wing Chun. Nah, ini nomor 2 guys. Dan ini sudah lebih sulit daripada yang pertama. Tapi ada yang lebih sulit guys. Ini cara melatihnya benar-benar luar biasa. Sudah siap? Kita masuk ke yang nomor 3 guys.